didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali Anda menyaksikan perjalanan suci yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan juga memantau perjalanan jemaah haji Indonesia. Bersama saya Febrian Ahmad, inilah dia perjalanan suci selengkapnya. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta jemaah haji untuk menghadiri aktivitas tak esensial ketika berada di Mina. Jemaah diminta untuk mengelola kesiapan fisik serta tenaga demi bisa menyelesaikan seluruh rangkaian lontar jumroh. Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau langsung kesiapan tenda-tenda serta fasilitas di kawasan Mina menjelang puncak haji. Menak mengimbau jemaah untuk menghindari paparan sinar matahari secara langsung, terutama pada siang hari. Jemaah disarankan menggunakan payung, membasahi kepala dengan air, serta memanfaatkan waktu sore atau malam hari untuk aktivitas di luar tenda. Menak juga mengingatkan agar jemaah memprioritaskan ibadah wajib dan tidak menguras tenaga untuk aktivitas yang tidak esensial. Pihaknya juga telah menempatkan sejumlah petugas PPIH Arab Saudi untuk mengantisipasi agar jemaah Indonesia tidak tersesat saat pendorongan dari Mina menuju ke Jamarat, serta menempatkan kursi roda untuk jemaah lansia yang kelelahan usai melempar jumroh dan akan kembali ke tenda di Mina. Kita nanti tidak saving energi, ini kita nanti ada masalah. Maka itu kita menghimbau melemparnya itu jangan di panas terik matahari yang sangat keras. Nanti harus bawa payung, harus membasahi baju dan dengan air ya. Tapi kalau sore-sore ya atau malam-malam itu lebih sejuk ya. Nah, ini kita menghimbau kepada seluruh jamaah jangan mengejar sunat tetapi meninggalkan wajib, itu bahaya. Maka itu kita dari dulu menghimbau ya. Ya tidak kuat, jangan terlalu banyak keliling ya, rekreasi kemana-mana. Padahal ini harus saving energi di sini. Puncak haji adalah gabungan antara ibadah spiritual dan juga ketahanan fisik. Oleh karena itu, Multazam Utamatur terus-menerus memberikan edukasi kepada para jemaah agar dapat tetap khusyuk dalam menjalankan puncak haji dengan kondisi kesehatan yang prima, baik fisik maupun mental. Berikut laporan Iqbal Kimawan dan Muhammad Maulana dari Mekah, Arab Saudi. Merasakan flu dan pilek sudah 4 hari terakhir. Itulah keluhan kesehatan Brian, salah satu jamaah Multazam Utamatur saat berkonsultasi dengan Dr. Romadona Triada. Beberapa saat kemudian, tekanan darahnya dicek. Kaget sih mas, lumayan, nggak pernah setinggi itu ya. Keluhan yang hampir sama dirasakan oleh adik Brian, Emily. Karena kesibukan dan kurang menjaga pola makan, Emily mengalami gangguan kesehatan. Emily juga mengaku kurang mengukur diri. Aku agak pilek dan tenggorokannya juga gatel. Kurang aware sama kesehatan diri sendiri, jadi ibadahnya sering terlalu dimaksimalkan. Dan aku juga pernah 2 hari berturut-turut minum es gitu. Menurut Dr. Romadona, keluhan yang paling banyak muncul adalah pegal-pegal. Hal itu disebabkan oleh kondisi di Arab Saudi yang sangat berbeda dengan di Indonesia. Apalagi mengingat selama berada di Tanah Suci, jamaah ingin memaksimalkan ibadah mereka. Maka disarankan agar jamaah bisa melakukan self-assessment atau mengukur diri. Self-assessment gitu, jadi menilai diri sendiri kemampuannya sampai batas mana dia mampu untuk beribadah. Jangan sampai terlalu semangat, tidak melihat menilai kondisi tubuhnya, sehingga akan jatuh ke sakit. Seperti dialami oleh Suharno yang mengaku kelelahan setelah menjalankan rangkaian ibadah di Masjidil Haram. Ya saya kan nggak pernah kerja berat ya, lah ini tawaf apa ini kan memerlukan tenaga yang ekstra memang. Sa'i ya orangnya banyak sekali, kurang tidur, jadi mudah capek, mudah lelah. Terutama betis ini, aduh merasa saya meledak betis. Untuk mempersiapkan kesehatan jamaah, tim Dr. Multazam Utamatur menggelar sesi talk show. Dr. Romadona bersama Dr. Handaya Dipanegara dan Dr. Imran Pambudi Wahyo juga memberikan kesempatan tanya jawab bagi para jamaah. Selain fisik, jamaah juga dihimbau untuk mempersiapkan mental mereka. Pasalnya,
Ekspektasi dan kecemasan berlebihan dikhawatirkan dapat mengurangi kekhusyukan berhaji. Mengurangi atau bahkan meniadakan pikiran was-was, itu saya kira penting, Mas. Dok, saya itu nggak bisa tidur nih, saya was-was nih, saya takut apa yang saya hadapi nanti di Mina atau di wukuf di Arafah itu seperti apa. Meski demikian, beberapa jamaah mengaku sudah mengukur diri antara kapan harus beribadah dan kapan harus beristirahat. Saya secara fisik dan secara mental ya, maksudnya gini, secara fisik saya jaga makanan yang cukup, makanan yang bergizi, kemudian saya cukup istirahat, keseimbangan dengan ibadah. Jadi antara keinginan ibadah yang banyak sama istirahat saya seimbangkan. Puncak ibadah haji akan membutuhkan fisik dan tenaga yang kuat, mulai dari melakukan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jumroh di Mina, hingga tawaf ifadah di Mekah. Puncak ibadah haji membutuhkan rangkaian yang padat, fisik yang berat, dan dilakukan dalam waktu yang berdekatan. Oleh karena itu, wajib bagi para jemaah haji untuk dapat menjaga stamina dan kesehatan agar berhaji tidak hanya dilakukan sesuai syariat, namun juga dapat dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Dari Mekah, Arab Saudi, Iqbal Himawan, Muhammad Maulana, Metro TV. Anggota tim pengawas haji Seli Andriani Gantina meninjau langsung kesiapan jemaah haji di sektor 7 wilayah Jarwal. Dalam kunjungannya, anggota DPR RI dari Komisi 8 ini menerima beragam keluhan dari jemaah dalam pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Dalam kunjungannya ke sektor 7, anggota tim pengawas haji Seli Andriani Gantina menerima keluhan salah satunya terkait dengan kebijakan syarikah yang memisahkan jemaah satu dengan yang lainnya. Sementara itu, dari hasil tinjauan ini, tim pengawas haji akan segera membahas regulasi terkait perubahan dengan Undang-Undang Haji dan juga Umroh sepulang dari Tanah Suci. Dari pembahasan ini diharapkan agar tidak ada lagi masalah pada persoalan visa dan kuota haji. Jadi sampai tanggal 13. Ini lauknya, nah ini piringnya. Ini sudah ada lauk sama, nah ini lauknya Bu. Nah kayak gini. Terus dievaluasi hari ini bagaimana kita menempatkan syarikah berdasarkan kawasan. Karena di tahun ini kita mengakui banyaknya satu kloter yang terpisah di berbagai syarikah. Kemudian kita juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan di Ar-Musna nanti. Juga termasuk moda penerbangan. Ya, yang pasti akan menjadi perubahan terbesar itu kaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, kemudian kaitan dengan jenis-jenis visa haji, karena kita tidak akan menutup kemungkinan ke depan pemerintah Saudi akan melaksanakan haji mandiri. Jadi jangan pernah menganggap bahwa negara bisa mengatur itu semua. Pemirsa, demikianlah perjalanan suci kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa mengiringi perjalanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci untuk menuju haji yang mabrur. Nantikan perjalanan suci hanya di Metro TV. Saya Febrian Ahmad pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Didukung oleh untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif, peduli yang tulus. Multazam Utamatur. Pelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.